Poligami, satu kata yang selalu memicu perdebatan sengit. Ada yang mati-matian memperjuangkan, ada yang mati-matian menolak. Sebagian menganggapnya sebagai syariat yang harus dihidupkan. Bahkan ada yang keliru berpikir ini adalah kewajiban dalam Islam. Benarkah demikian? Apakah benar seorang muslim wajib berpoligami jika ingin sempurna agamanya? Atau jangan-jangan pemahaman kita selama ini keliru? Hari ini kita akan membongkar satu pertanyaan yang sering kali disalahpahami. Apakah poligami itu sebuah kewajiban dalam Islam? Jawabannya mungkin akan mengejutkan sebagian dari Anda dan akan sangat penting untuk meluruskan pemahaman kita. Baik, mari kita langsung pada intinya. Berdasarkan konsensus ulama dan dalil-dalil syar'i yang jelas, poligami itu sama sekali bukan kewajiban dalam Islam. Pahami ini baik-baik. Poligami adalah mubah atau diperbolehkan dengan syarat dan batasan yang sangat ketat. Ini adalah opsi, bukan perintah wajib. Dasar utamanya ada pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Perhatikan baik-baik frasa kuncinya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ini adalah kalimat pembolehan atau pemberian izin, bukan perintah wajib seperti kalimat dirikanlah salat atau tunaikanlah zakat. Ini adalah sebuah opsi, sebuah rukhsah atau keringanan yang diberikan dalam konteks dan syarat tertentu. Dan yang paling fundamental dari pembolehan ini adalah syarat keadilan. Ayat yang sama secara tegas menyebutkan, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ini adalah rambu-rambu yang sangat jelas. Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah sekadar perasaan sama rata. Keadilan dalam poligami mencakup hal-hal lahiriah yang terukur, seperti nafkah, memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dan setara untuk semua istri. Giliran bermalam, membagi waktu secara adil untuk menginap bersama masing-masing istri. Perlakuan lahiriah, tidak pilih kasih dalam hal hadiah, perhatian, dan kebutuhan yang bisa diukur. Namun, Islam juga menyadari betapa sulitnya mencapai keadilan yang sempurna dalam segala hal, terutama perasaan. Oleh karena itu, Al-Quran juga menegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 129, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 129. Ayat ini seringkali menjadi pengingat bahwa keadilan mutlak dalam hati dan perasaan itu hampir mustahil. Oleh karena itu, pembolehan poligami ini sangat ketat. Mayoritas ulama memahami bahwa jika seorang laki-laki tidak yakin atau merasa tidak mampu berlaku adil secara lahiriah sekalipun, maka hukumnya menjadi haram baginya untuk berpoligami. Penting juga untuk memahami konteks sejarah di mana ayat poligami ini turun. Pada masa jahiliyah sebelum Islam, laki-laki bisa memiliki istri tanpa batasan jumlah. Islam datang bukan untuk mewajibkan, melainkan untuk membatasi dan mengatur praktik ini dengan menetapkan maksimal 4 istri dan syarat keadilan yang sangat berat. Beberapa hikmah atau tujuan dari pembolehan poligami dalam kondisi tertentu yang diakui ulama antara lain, melindungi janda dan anak yatim, terutama pasca perang di mana banyak pria gugur, meninggalkan istri dan anak tanpa penopang.
mengatasi masalah sosial, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan di masyarakat, memenuhi kebutuhan syahwat yang sahih. Bagi sebagian pria yang memiliki kebutuhan lebih, agar tidak terjerumus dalam zina, dengan catatan tetap mampu berlaku adil. Namun, perlu digarisbawahi, semua hikmah ini tetap terikat pada syarat keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam sebuah hadis, siapa saja seorang laki-laki yang memiliki 2 istri, lalu ia tidak berbuat adil di antara keduanya, niscaya dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu pundaknya miring. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini adalah peringatan keras tentang konsekuensi di akhirat bagi mereka yang berpoligami tanpa berlaku adil. Ini semakin menegaskan bahwa poligami bukanlah hal sepele yang bisa dilakukan sembarangan. Jadi untuk menjawab pertanyaan utama kita, apakah poligami diwajibkan dalam Islam? Jawabannya tegas, tidak. Ia adalah pembolehan dengan syarat ketat, bukan perintah. Seorang muslim tidak akan berdosa atau kurang Islamnya karena tidak berpoligami. Justru yang lebih baik adalah monogami jika ia khawatir tidak bisa berlaku adil, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat Al-Quran itu sendiri. Penting bagi kita untuk meluruskan pemahaman ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan syariat demi kepentingan pribadi. Islam itu agama yang mudah, namun adil, dan keadilan adalah inti dari syariat Allah. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pencerahan dan meluruskan pemahaman kita tentang poligami dalam Islam. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman dan keluarga Anda agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan yang terpenting, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video edukasi Islami kami berikutnya.